Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan secara singkat hasil observasi apa saja yang telah kami lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu saya akan menjelaskan nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Septiawan Dimarsam. Yang kedua, Rizka Andriani. Dan yang ketiga, Susi Nurfaida. Yang keempat, Fadila Mubakira. Yang kelima, Mas Nyati. Dan yang keenam, Andi Yulasari Marlina. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi, nama pengrajin, dan waktu pelaksanaan observasi. Nah, di sini kami melakukan observasi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 yang berlokasi di Kelurahan Apala, Meteko, Watampone, Kabupaten Bone. Nah, adapun nama pengrajin di sini yaitu bernama Haji Heda. Nah, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pembuatan patapi memerlukan beberapa alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama parang, yang kedua pengukur, yang ketiga penjepit, dan yang keempat yaitu jarum, yang kelima gergaji, dan yang keenam yaitu kain pelindung. Dan adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan patapi ini yaitu bambu atau bambu telang. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Andriani dan saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan daripada patapi atau tapis, dan ada pula yang menyebut patapi ini nyiru. Ya, jadi ini patapi. Saya akan menjelaskan bagaimana tahap pembuatannya dari awal sampai menjadi seperti ini. Bambu yang digunakan adalah bambu jenis telang yang tekstur dan bentuknya lebih kecil dan tipis serta mudah dibentuk. Seperti ini kawan-kawan. Selain itu, kita juga menyiapkan bambu yang berukuran panjang yang berfungsi sebagai rangka daripada tapis itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada tahap menganyam patapi. Untuk memudahkan menganyam, kita memulai dengan menggunakan 12 bilah bambu yang telah rapi sebagai pola awal. Pola yang digunakan adalah berbentuk pola 2-2. Dalam menganyam juga diperlukan ketelatenan dan kesabaran. Tak ketinggalan, kita juga perlu mengukur anyaman patapi dengan menggunakan alat pengukur khusus agar sesuai dengan ukuran patapi. Seperti inilah hasil anyaman patapi yang telah selesai. Tapi, kita juga perlu merapikan bagian pinggirnya terlebih dahulu agar terlihat rapi. Selanjutnya, kita beralih ke tahap merapikan anyaman. Dengan menggunakan alat sederhana berupa pisau tajam dengan alat pemukul serta penyangga agar memudahkan merapikan pinggir patapi. Inilah perbandingan antara patapi yang belum dirapikan dengan patapi yang telah dirapikan. Cukup berbeda, bukan? Selanjutnya, kita melangkah pada tahap membuat kerangka. Dengan menggunakan bambu yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian membentuk lingkaran penuh, yang kedua ujung pertemuannya diikat. Beginilah hasilnya, terlihat kuat dan kokoh. Langkah selanjutnya yaitu tahap menyatukan anyaman dengan kerangka. Memerlukan kekuatan dan keterampilan agar kerangka tidak rusak atau patah dan dapat menyatu dengan anyaman patapi yang telah dibuat. Kerangka dengan anyaman tidak boleh sama besar. Anyaman harus lebih besar dibanding kerangka agar terdapat ruang yang dapat dijepit. Beginilah bentuk ketika patapi dengan kerangkanya itu telah disatukan, dibantu dengan beberapa ikatan pada bagian-bagian tertentu. Tahap selanjutnya yaitu tahap mengikat arah pinggir patapi agar lebih rapih. Pengikat yang digunakan adalah bukan sembarang pengikat. Pengikat yang digunakan adalah pengikat yang kuat sehingga dapat memperkokoh patapi. Beginilah tampilan ketika
Patapi telah diikat pada bagian pinggirnya, tampak lebih rapi dan lebih mempercantik patapi itu sendiri. Tujuannya agar patapi tidak mudah rusak, dan sebenarnya semakin banyak pengikat pada pinggirnya maka semakin cantik patapi. Baik, selanjutnya saya akan mendeskripsikan mengenai riwayat pengrajin patapi. Pengrajin atau yang dikenal dengan nama Ibu Haja Eda ini telah memulai usahanya sedari kecil, karena memang kedua orang tua Ibu Haja Eda adalah seorang pengrajin patapi pula. Nah, Ibu Haja Eda mampu menghasilkan patapi dalam sehari itu 1 sampai 2 buah patapi. Itu tanpa ada bantuan dari orang lain, karena memang sedari dulu keluarga ini tidak pernah mempunyai pegawai. Nah, adapun tujuan dari pembuatan patapi ini yaitu yang pertama, untuk memisahkan beras, jagung, kacang, dan biji-biji lainnya dari kotoran. Yang kedua, sebagai tempat makanan pada acara-acara adat. Dan yang ketiga yaitu sebagai wadah untuk mengeringkan ikan dan berbagai jenis makanan lainnya. Nah, setelah Ibu Haja Eda menyelesaikan pembuatan patapinya, biasanya terdapat dua cara dalam penjualan patapi tersebut. Yang pertama yaitu pembeli datang langsung ke rumah Ibu Haja Eda, kemudian membeli langsung patapi tersebut dengan patokan harga mulai 25.000 hingga 35.000 rupiah. Cara yang kedua yaitu penjual dari pasar datang ke rumah Ibu Haja Eda, kemudian mengambil patapi, kemudian dipasarkan kembali di pasar dengan patokan harga mulai 20.000 hingga 30.000 rupiah. Nah, biasanya orderan atau pemesanan patapi Ibu Haja Eda ini akan meningkat pada awal-awal 10 Muharram, sedangkan pada hari-hari biasanya itu pesanan tidak menentu atau tidak merata. Lalu adapun kesulitan atau hambatan dalam pembuatan patapi ini yaitu pembuatannya menggunakan bahan bambu, di mana bambu ini harus diolah menjadi bahan yang lebih halus lagi, sehingga bagi orang yang belum terampil atau profesional akan sangat berbahaya karena dapat melukai dirinya sendiri. Nah, itulah deskripsi mengenai pengrajin patapi. Selanjutnya yaitu deskripsi pemaknaan patapi. Patapi berasal dari bahasa Bugis yang artinya tampi dalam bahasa Indonesia. Patapi merupakan suatu alat rumah tangga tradisional yang digunakan oleh suku Bugis untuk menapis beras atau membersihkan beras. Patapi merupakan kerajinan tangan tradisional yang banyak dibuat di Indonesia. Patapi banyak digunakan oleh masyarakat konvensional untuk memudahkan pekerjaannya. Disebut dengan patapi karena patapi ini digunakan oleh masyarakat Bugis untuk matapi. Matapi sendiri merupakan suatu kegiatan memisahkan kotoran dari suatu bahan makanan yang misalnya berupa biji-bijian. Matapi identik dengan gerakan mengayunkan patapi dengan gerakan tangan ke atas dan ke bawah dengan maksud agar kotoran yang ada pada biji-bijian tersebut ikut terbuang. Kemudian patapi ini terbuat dari bambu telang. Mengapa menggunakan bambu ini? Karena bambu ini merupakan bambu yang kuat dan mudah dibentuk. Sama halnya dengan masyarakat Bugis, untuk dapat membedakan yang baik dan buruk dalam kehidupan ini, yang keadaan di atas dan di bawah memerlukan suatu wadah atau penopang yang kuat. Begitupun dengan patapi, hasil yang baik diperoleh dari proses yang baik. Mungkin itu dari saya. Sekian. Selanjutnya yaitu kritikan pengamat. Patapi atau tapis merupakan salah satu alat atau wadah yang sudah sejak lama digunakan oleh kebanyakan masyarakat Bugis, khususnya di perkampungan. Sehingga untuk kita hingga zaman sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita untuk menemukan patapi ini. Bahkan di rumah-rumah sendiri sudah menjadi alat rumah tangga wajib, yang dapat kami jadikan kritikan setelah melakukan observasi terhadap pengrajin patapi di daerah yang kami kunjungi, yaitu
Yang pertama adalah tingkat kreativitas yang menurut kami biasa-biasa saja, bukan apa-apa. Sebab sekarang ini di zaman yang sering disebut zaman plastik sudah ada patapi yang juga terbuat dari plastik, yang tentunya dari segi proses pembuatannya akan lebih praktis dan tidak menutup kemungkinan banyak orang yang sudah beralih menggunakan tapis yang terbuat dari plastik. Selain itu, banyak pula kita temukan variasi dari patapi. Misalnya, diberikan pewarnaan, dibuat lebih ringan, bahkan dibentuk sedemikian rupa sehingga gaya konvensional yang sudah ada sejak berpuluh tahun itu ditinggalkan ke gaya yang lebih modern. Kedua, tingkat efektivitas dalam hal penjualan. Pengrajin hanya berpegang pada permintaan masyarakat lokal yang tidak bervariasi. Artinya, yang mengenal rumah produksi hanya langganan lama. Pengrajin dalam hal ini belum memanfaatkan media sosial untuk berjualan, dan ini bisa menjadi kritik maupun saran kami terhadap pengrajin agar barang produksinya juga dikenal banyak pihak dan hasil produksi tidak menumpuk. Dan berkesinambungan dengan kritikan yang ketiga, yakni pengrajin membuat stok tapis yang banyak, yang ia juga tidak dapat ketahui kapan hasil produksinya itu laku, sehingga produksi menumpuk di rumah dan kita tidak dapat menjamin dapatkan barang tersebut bertahan sekian lama. Baik, itulah kritikan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.